Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulianski Fatima. Di sini kami akan mendemonstrasikan pemasangan infus. Untuk pemasangan infus memiliki indikasi dan kontraindikasi. Untuk indikasinya yaitu akses intravena untuk cairan, obat-obatan, nutrisi, dan untuk transfusi. Untuk kontraindikasinya yaitu lebih ke kondisi lokal pada saat pemasangan infus itu sendiri. Contohnya yaitu terjadi edema pada area insensi pada vena saat terjadinya pemasukan vena tidak sesuai dengan lumen vena. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan pemasangan infus sesuai SOP. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan dan memperlihatkan alat-alat apa saja yang dibutuhkan ketika akan pemasangan infus. Permisi Bu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Suster Aini Aulia, suster yang bertugas pada shift pagi ini pada pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang. Maaf, boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya? 21 Juni 1999. Baik, untuk keluhan saat ini apa yang dirasakan? Pusing, pegal, sama muntah-muntah. Oke. Untuk muntah-muntahnya sudah berapa kali? Semalaman kayaknya 4 kali ya. Iya, saya dari malam ini muntah-muntahnya habis makan di luar, terus langsung pulangnya muntah-muntah. Baik. Kalau sekarang dirasanya lemas ya. Mungkin yang pertama saya akan tanda-tanda vital terlebih dahulu ya. Baik, di sini ada alat-alat untuk menginfus pasien. Yang pertama itu ada hand rub atau bisa cuci tangan di air yang mengalir. Yang kedua ada hand gloves atau hand scoot. Yang ketiga ada alas kerja. Selanjutnya ada perlengkapan tanda-tanda vital, sphygmanometer, termometer, stetoskop, dan juga jam tangan untuk mengukur nadi. Selanjutnya untuk infusannya sendiri itu ada plaster dressing, lalu ada aboket disesuaikan dengan ukuran, lalu ada tourniquet, selanjutnya ada alcohol swab, lalu ada micropore. Di bak instrumen ada infuset, lalu ada cairan disesuaikan dengan kondisi pasien. Yang terakhir ada bengkok. Baik, yang pertama mencuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya memakai hand scoon. Lalu yang pertama itu ada memakaikan termometer, dan untuk berjaga-jaga boleh dibersihkan dengan alkohol swab terlebih dahulu. Ditakutkan ini bekas pasien lain. Ibu maaf ya, saya masukkan ke sini dulu. Selanjutnya sambil menunggu termometer, kita mengecek tekanan darah dengan menggunakan sphygmanometer. Bisa di sebelah lengan yang tidak dipakai untuk termometer. Pastikan bagian ini ada di arteri dan tidak ada yang menggumpal. Permisi ya Ibu ya. Lalu selanjutnya memakai stetoskop dan menempatkan stetoskop di tengah antara selang, lalu dilihat.
Setelah melakukan tekanan darah, kita lihat suhunya. Ini hasil suhunya. Lalu jangan lupa bersihkan kembali. Yang terakhir, pengukuran nadi dengan pengukuran 1 menit utuh di bagian radialis. Baik, ini untuk hasilnya. Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Untuk hasilnya sendiri memang nadinya sedikit lebih cepat dan juga tekanan darahnya sedikit rendah Ibu ya, dimana menandakan bahwa kakaknya ini dehidrasi. Lalu saya akan melakukan pemasangan infus ya Bu untuk menambah cairan untuk kakaknya. Baik, untuk infusnya boleh saya siapkan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, untuk peralatannya sudah siap. Untuk waktu pemasangan infusnya sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, jika Ibu bersedia, saya siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Memasang perlap pada pasien. Ibu maaf ya. Kemudian mendekatkan bengkok. Selanjutnya menyiapkan cairan infus. Memasang tourniquet untuk mencari vena pada pasien. Ini diperkirakan 10 cm dari pergelangan tangan pasien. Lalu untuk mencarinya yaitu dengan cara mengetuk agar venanya muncul. Jika sudah ditemukan, ambil alkohol swab. Dengan cara jika sudah, meminta pasien untuk menarik napas. Untuk memasukkan suntikan dengan intravena itu 45 derajat. Ibu, tarik napas ya, saya masukkan jarumnya. Melepas tourniquet pada pasien. Jika sudah, mengambil plester. Jika sudah, Dep, lalu keluarkan jarum dan pasangkan selang infus. Jika sudah, alirkan cairan sesuai dengan kebutuhan pasien. Jika sudah, fiksasi.
Lalu beri tanggal pemasangan. Baik, jika sudah, rapikan alat-alatnya kembali. Ibu, untuk tindakan pemasangan infusnya telah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan kembali ke nurse station. Baik Ibu, untuk pemasangan infusnya sudah selesai. Nanti jika infusnya habis, bisa dimatikan ya, nanti ininya kebawahin aja. Lalu nanti bisa pencet tombol nurse untuk panggil nurse-nya ya Bu ya. Baik Ibu, karena kakaknya ini keracunan, disarankan untuk tidak makan sembarangan terlebih dahulu. Lalu jika ada mual atau muntah, jangan lupa untuk minum yang banyak juga, karena setelah muntah kan keluar cairan yang banyak dan harus seimbang yang masuk dan yang keluarnya Bu ya. Jadi Ibu, saya pamit undur diri karena sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, saya tinggal dulu terlebih dahulu ya. Jika membutuhkan saya ada di nurse station hingga pukul 2 siang nanti. Permisi Ibu. Keracunan makanan dapat menjadi kondisi yang berbahaya jika tidak ditangani dengan tepat. Maka dari itu, melalui komunikasi yang jelas, tindakan yang tepat, dan dukungan keluarga, pasien dapat tertolong. Infus bukan hanya terapi, tetapi juga sebagai sumber penolong bagi penyembuhan pasien. Salam sehat, sampai jumpa.